Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dengan program SPSS. Teman-teman, jika teman-teman menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis, maka teman-teman harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Regresi linear ordinary least square harus memenuhi asumsi klasik, sehingga model regresi linear tersebut dikatakan sebagai model yang based linear unbiased estimation. Uji asumsi klasik terdiri atas uji linearitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah antara sesama variabel bebas terdapat korelasi atau hubungan yang erat. Kemudian uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Dalam video tutorial kali ini, pada uji asumsi klasik saya menggunakan uji linearitas, yaitu menggunakan deviation from linearity dan linearity. Kemudian uji normalitas menggunakan kurva normal dan Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas menggunakan variance inflation vector, dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glacier. Teman-teman, dalam uji asumsi klasik saya akan menggunakan data seperti ini. Ada variabel kualitas layanan dan harga sebagai variabel bebas, dan minat beli ulang sebagai variabel terikat. Pertama kita akan lakukan uji linearitas. Teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Compare Means, kemudian klik Means. Teman-teman masukkan variabel bebas pada kotak independen dan variabel terikat pada kotak dependen. Kemudian klik Options, lalu centang pada ANOVA Table and Eta dan Test for Linearity. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, yaitu 0,407, sedangkan koefisien linearity nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara minat beli ulang dengan kualitas layanan. Selanjutnya kita lihat variabel minat beli ulang dan harga. Nampak nilai signifikansi deviation from linearity sama dengan 0,253, lebih besar dari 0,05, sedangkan koefisien atau signifikansi linearity lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara harga dan minat beli ulang. Selanjutnya kita akan hitung atau lakukan uji normalitas. Teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Regression, kemudian klik Linear.
Masukkan variabel bebas ke kotak independen, dalam hal ini kualitas layanan dan harga. Kemudian variabel minat beli ulang ke dalam kotak dependen. Selanjutnya teman-teman klik plots, blok set path atau set predictor, pindahkan ke kotak X, dan Z residual ke Y. Kita gunakan nilai standar teman-teman. Kemudian teman-teman centang pada histogram dan normal probability plot. Kita akan memperhatikan kurva normal teman-teman. Jika kurva normal berbentuk seperti lonceng, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Terlihat pada gambar kurva ini, histogram membentuk lonceng teman-teman. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya kita memperhatikan normal p-plot regression standardized residual. Normal plot of regression standardized residual. Nampak bahwa terdapat titik-titik di sepanjang garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan lakukan uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas teman-teman. Teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Non-Parametric Test. Selanjutnya arahkan kursor ke Legacy Dialogs, lalu klik pada One Sample KS atau satu sampel KS. Teman-teman masukkan variabel penelitian ke dalam tes variabel list. Pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan centang atau sudah ada centang pada kotak normal untuk tes distribution. Nah, kita akan menggunakan koefisien Smirnov untuk melihat apakah variabel-variabel penelitian, data-data variabel penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data-data penelitian berdistribusi normal. Terlihat koefisien signifikansi pada kualitas layanan 0,105, kemudian harga 0,110, lalu minat beli ulang 0,107, sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian berdistribusi normal, baik kualitas layanan, harga, maupun minat beli ulang. Selanjutnya kita akan lakukan uji multikolinearitas. Teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Regression, klik Linear, masukkan variabel bebas ke kotak independen, dan variabel terikat ke kotak dependen. Lalu teman-teman klik Statistics, kemudian beri centang pada collinearity diagnostic. Setelah itu klik Continue teman-teman, lalu klik OK. Kita akan menggunakan koefisien variance inflation factor untuk melakukan penilaian multikolinearitas. Jika koefisien variance inflation factor lebih kecil dari 5, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas dalam model penelitian. Artinya bahwa tidak ada hubungan antara sesama variabel bebas. Terlihat koefisien variance inflation factor untuk kualitas layanan dan harga semuanya di bawah 5, yaitu 2,107, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinialitas antara kualitas layanan dan harga. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Teman-teman klik analyze, arahkan kursor ke regression, kemudian klik linear. Teman-teman masukkan variabel bebas ke kolom independen atau ke kotak independen, dan variabel terikat pada kotak dependen. Kemudian teman-teman klik save, teman-teman klik unstandardize, kemudian klik OK. Nah, hasil regresi ini teman-teman menghasilkan nilai residual, di mana dalam uji heteroskedastisitas kita akan melakukan uji regresi antara nilai residual dengan variabel bebas. Kita rubah dulu nilai residual ke nilai absolut, klik transform, klik compute variable, kemudian pada kotak target variabel teman-teman menuliskan nama variabel yang akan nanti menerima hasil perhitungan dari nilai absolut. Misalnya contoh di sini saya memberi nama variabelnya residual absolut. Saya memberi underline karena ini dua kata teman-teman, variabel penelitian, nama variabel penelitian dalam SPSS tidak menggunakan spasi. Pada kotak numeric expression akan masuk hasil perhitungan, teman-teman klik all, kemudian klik ABS, lalu klik tanda panah untuk memindahkan absolut itu ke dalam kotak numeric expression. Pada tanda tanya nanti, pada tanda tanya ini teman-teman isi nama variabel, pastikan namanya sama dengan nama variabel pada lembar data view. Di sini saya masukkan res1 sesuai dengan nama variabelnya, lalu klik OK teman-teman. Nah, ini kita dapat nilai absolut. Kita lakukan analisis kembali, klik analyze, arahkan kursor ke regression, kemudian klik linear. Variabel dependen minat beli kita ganti dengan variabel absolut tadi, absolut residual absolut teman-teman. Masukkan residual, variabel residual absolut ke dalam kotak dependen, kemudian teman-teman klik OK. Jika nilai signifikansi dari hasil perhitungan ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nampak bahwa nilai signifikansi kualitas layanan sebesar 0,671 dan untuk harga 0,663, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh dari variabel bebas terhadap nilai residualnya. Demikian teman-teman video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, teman-teman dapat men-share video ini ke teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.